Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safwan Apriansa dengan NIM 2101758. Nah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi tentang pemasaran pendidikan, yaitu bab 13 mata kuliah pengelolaan pendidikan. Langsung saja kita ke materinya. Di sini ya, ada pengertian pemasaran pendidikan. Menurut Hubble, 2020 mendeskripsikan penerapan konsep pemasaran sebagai sebuah organisasi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai sarana untuk mencapainya tujuan. Adapun tanggapan dari Hajali yaitu tujuan di sini yaitu merujuk pada visi dan misi serta tujuan sekolah, sehingga menjadi sangat rumit dalam arti pengaruh lingkungan, baik ekonomi, sosial, politik, dan teknologi akan mempengaruhi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau customer pendidikan. Dengan demikian, pemasaran pendidikan yaitu salah satu jenis pemasaran yang mempromosikan konten pendidikan yang unggul dan berharga untuk membantu institusi ataupun masyarakat dalam memanfaatkannya. Nah, mengapa diperlukan pemasaran pendidikan? Menurut SREP, tahun 2020, pemasaran pendidikan tidak hanya digunakan di sektor pendidikan oleh pendidik atau lembaga pendidikan saja, tetapi oleh organisasi untuk memilih berinvestasi dalam pemasaran pendidikan. Adapun manfaatnya antara lain yang pertama yaitu membantu membangun kepercayaan. Yang kedua, menciptakan kebutuhan untuk membeli produk pendidikan karena pesan pendidikan dapat secara dramatis meningkatkan kemungkinan orang melakukan pembelian. Yang ketiga, membantu masyarakat mengenal bisnis pendidikan. Yang keempat, memposisikan sebagai pemimpin pemikiran, yakni dengan berbagai konten yang bermanfaat memungkinkan memposisikan sekolah kita sebagai pemimpin pemikiran dalam industri pendidikan yang memberikan nilai nyata bagi mereka yang membutuhkannya dan menciptakan komunitas yang setia dari waktu ke waktu. Yang kelima yaitu biaya lebih murah karena pemasaran berbasis pendidikan beresonansi lebih baik dan murah. Yang keenam yaitu mengubah orang menjadi pelanggan. Berikutnya ada persaingan kualitas pendidikan. Semua institusi persekolahan di berbagai penjuru dunia mengakui bahwa daya tahan persaingan terletak pada kualitas pendidikan. Yang pertama yakni kualitas produk pendidikan. Yang kedua, kualitas layanan pendidikan. Yang ketiga, kualitas lulusan. Dan yang keempat, kualitas kurikulum. Kelima, kualitas sarana dan prasarana. Keenam, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketujuh, kualitas manajemen pendidikan. Yang kedelapan, kualitas pemimpin pendidikan. Yang kesembilan, kualitas peserta didik. Yang kesepuluh, kualitas supervisi pendidikan. Yang sebelas, kualitas pembiayaan pendidikan. Yang kedua belas, kualitas kebijakan pendidikan. Yang ketiga belas, kualitas sistem informasi pendidikan dan lain-lain. Di mana semua aspek di atas secara komprehensif membentuk citra institusi yang menjadi salah satu referensi customer untuk memilih sekolah yang dipercaya dapat memenuhi semua kebutuhan dan tuntutannya. Kualitas pendidikan di atas juga agar diketahui oleh masyarakat secara umum baik lokal, nasional maupun internasional harus diinformasikan dengan kemasan yang apik, menarik, dan bermarwah. Maka diperlukan bagian yang dinamakan proses pemasaran pendidikan. Berikutnya ada tujuan pemasaran pendidikan. Beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan antara lain yang pertama yaitu memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Dan yang kelima yaitu menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari pemasaran pendidikan adalah membantu kesuksesan customer pendidikan sesuai dengan tujuan, gabungan dari tujuan dari institusi pendidikan itu sendiri, dan tujuan customer dengan memastikan keterlibatan dan keberhasilan customer. Berikutnya ada strategi pemasaran pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan harus memastikan keunggulan yang dibutuhkan masyarakat
Tim marketing lembaga pendidikan seharusnya tidak memasarkan lembaga pada area yang bukan menjadi keunggulan lembaga karena akan menjadikan lembaga tersebut kalah bersaing dengan lembaga lain. Philip Kotler mengemukakan bahwa marketing mix adalah himpunan variabel terkendali yang dapat digunakan untuk mempengaruhi respon pembeli. Marketing mix tersebut antara lain yaitu proses perencanaan, yaitu untuk mengembangkan dan mengubah sasaran pemasaran ke strategi pemasaran hingga taktik, di mana manajemen pemasaran harus membuat keputusan dasar mengenai target pemasaran. Yang kedua yaitu ada target market atau people atau prospek. Sebagai profesional, bagian pemasaran harus mampu menghubungkan calon konsumen dan pengguna aktual produk pendidikan kita dengan memanfaatkan data pelanggan. Yang ketiga itu ada produk, yaitu kombinasi barang dan layanan yang ditawarkan perusahaan ke pasar sasaran. Yang keempat yaitu produk berupa layanan, yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Berikutnya ada harga atau price, yaitu semua aspek yang mengenai harga dan jumlah uang yang bersedia dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk pendidikan. Berikutnya itu ada tempat atau place, itu kegiatan institusi pendidikan yang menyediakan produk pendidikan menggunakan jalur distribusi dan perdagangan peran cakupan aneka ragam karakteristik dan inventaris dan transportasi serta alternatifnya. Terus yang berikutnya itu ada promosi, yaitu elemen komunikasi mencakup aktivitas komunikasi pribadi dan non-pribadi. Yang berikutnya yaitu ada kemitraan atau partner. Seringkali pemasar tidak dapat menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan hanya dengan sendirinya. Mereka bekerja sama dengan mitra dan aliansi di luar institusinya dan dengan departemen atau institusi lainnya. Yang berikutnya itu ada presentasi, yaitu tindakan untuk menyajikan salah satu dari komponen yang sudah disebutkan tadi kepada customer pendidikan, pemerintah, semua staf akademika, pemasar pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ada perasaan atau passion, yaitu perasaan intent, driving atau over mastering, feeling, emotion in the planning, developing, pleasing, promoting, partnering, selling, and pemasaran produk atau layanan secara keseluruhan. Berikutnya ada kepuasan pelanggan pendidikan. Konsep kepuasan pelanggan pendidikan bergantung pada variabel psikologis dan fisik. Variabel psikologis meliputi keyakinan pribadi, sikap, dan evaluasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, sikap terhadap kualitas dianggap sangat penting. Kualitas dalam pendidikan tinggi adalah tentang efisiensi, standar tinggi, keunggulan nilai uang, kesesuaian untuk tujuan dan fokus pelanggan. Secara signifikan, pemangku kepentingan pendidikan sering membuat perbandingan pada dimensi ini, sehingga kepuasan berdasarkan pada perbedaan antara harapan sebelumnya dan kinerja yang dirasakan. Di sini ada rumus S sama dengan P per E, yaitu merupakan S-nya itu satisfaction, P-nya itu produk, perceived performance, E-nya itu expectation. Yakni yaitu perhitungan merupakan hasil dari seluruh kinerja layanan akademik dibagi dengan harapan dan tuntutan customer. Dalam arti bahwa seseorang akan merasakan puas jika layanan akademik yang mereka rasakan melebihi dari ekspektasinya atau harapan, pengalaman, dan tuntutan. Dan ada istilah lain kepuasan pelanggan, yaitu untuk mengekspresikan keadaan nyaman oleh pelanggan dengan kualitas produk atau jasa menurut Fisher dan Swanpond 2015. Itu ada dua, loyalitas pelanggan pendidikan dan kualitas layanan pendidikan. Loyalitas pelanggan sendiri itu sikap dan perilaku pelanggan untuk memilih satu merek dari semua pesaing, karena puas dengan produk atau jasa ini mendorong konsumen untuk berbelanja lebih konsisten. Yang berikutnya itu kualitas layanan pendidikan, yaitu kualitas yang dirasakan sebagai penilaian global atau sikap yang berkaitan dengan superioritas layanan. Berikutnya ada kebutuhan pelanggan pendidikan tinggi. Sebenarnya kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan
merupakan sesuatu yang memaksa seseorang untuk bertindak dan perlu untuk dipenuhi, di mana kebutuhan tersebut merupakan persoalan yang timbal balik dari sumber internal atau motivasi yang beragam menurut situasi dan pendidikan. Berikut ada diagram hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow sendiri itu ada 5 tingkatan kebutuhan manusia secara hierarki, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang akan terlebih dahulu memuaskan kebutuhannya yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan yang paling tinggi baru dipuaskan bila kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi. Berikutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi pola perilaku konsumen. Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pemilihan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Nah, lingkungan internal sendiri itu berupa unsur yang datangnya dari dalam diri seseorang, di mana yang paling dominan yaitu adalah citra yang terbentuk dari pengetahuan, baik informasi maupun pengalaman. Sedangkan yang bersifat eksternal yaitu unsur yang datang dari luar, di antaranya yaitu informasi yang didapat dari orang-orang yang berpengaruh pada seseorang maupun informasi dari media massa. Nah, menurut Wilson and Gilligan pada tahun 2012, mengemukakan bahwa dari faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi akan mempengaruhi perilaku pelanggan dalam proses pembelian suatu produk. Nah, kategori utama yang mempengaruhi perilaku pelanggan yaitu seperangkat faktor pribadi yang mencakup umur, tahapan dari hidup, pekerjaan, keadaan, ekonomi, gaya hidup, kepribadian. Nah, sedangkan faktor psikologis mempengaruhi perilaku pelanggan yang terdiri dari 4 faktor psikologis utama yaitu motivasi, pembelajaran, persepsi, dan kepercayaan serta sikap. Berikutnya yaitu tren digital marketing. Pengertian digital marketing sendiri yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk yang menggunakan media digital atau internet. Nah, tujuan digital marketing itu untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital ini dijadikan pilihan utama untuk perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Nah, pada dasarnya juga, jika kampanye pemasaran melibatkan komunikasi digital, nah, itu merupakan digital marketing. Nah, digital marketing sendiri itu bisa melalui website, Facebook, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Twitter, dan lain-lain menurut Dodson pada tahun 2013. Nah, strategi digital marketing ini juga merupakan strategi yang menarik pada abad 21. Berikutnya, masih tentang tren digital marketing, namun kali ini membahas tren digital marketing di pendidikan. Nah, tujuan pemasaran pendidikan adalah untuk menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk mempromosikan konten pendidikan yang berharga dan bisa menjadi cara agar konten pendidikan baru menjangkau siswa dan mendapatkan daya tarik. Nah, di sisi lain juga pemasaran mencakup semua kegiatan pemasaran di pendidikan termasuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah. Ada suatu masa ketika sekolah itu tidak membutuhkan pemasaran karena mereka hanya mengandalkan reputasi dari mulut ke mulut. Nah, yang kedua yaitu pemasaran untuk pendidikan tinggi. Nah, di perguruan tinggi sendiri mendapat manfaat dari pemasaran untuk pendidikan tinggi karena membantu mereka meningkatkan merek dan mendorong pendaftaran, sehingga mahasiswa mendapat manfaat darinya karena pemasaran pendidikan tinggi membantu mereka membuat pilihan yang tepat ketika memilih jalur pendidikan mereka. Nah, yang berikutnya itu ada digital untuk sektor pendidikan. Nah, di dunia digital sendiri, strategi pemasaran tradisional tidak lagi cocok untuk pemasaran yang lebih mudah. Nah, lembaga pendidikan harus merangkul digital jika mereka ingin menyampaikan pesan kepada khalayak luas dengan cara yang hemat biaya. Karena menjadikan pemasaran digital sebagai landasan penting dari setiap strategi pemasaran pendidikannya. Nah, berikutnya itu ada media sosial untuk lembaga pendidikan. Nah, di sini cangkupannya itu orang tua dan siswa itu harus sama-sama bekerja sama memantau situs media sosial karena untuk berinteraksi dengan mereka dan mempelajari lebih lanjut tentang keinginan dan harapan-harapan mereka. Nah, yang terakhir yaitu
promosi aplikasi pendidikan, yaitu pasar aplikasi pendidikan saat ini sangat kompetitif sehingga tidak cukup memiliki produk yang hebat. Kita juga harus memiliki strategi pemasaran pendidikan yang hebat yang dijalankan dengan sempurna untuk menjadi yang terdepan dalam persaingannya. Ya, terima kasih selesai sudah materi tentang pemasaran pendidikan kali ini yang telah saya sampaikan tadi, dan saya harap teman-teman dapat mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Dan bila mana ada yang ingin bertanya, silakan saja langsung tulis di kolom chat pertanyaannya dan nanti saya akan balas satu persatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, maaf bila ada salah kata, salah tingkah segala macam, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Alfianza pamit undur diri.